Kemarin beliau kasih tahu saya bahwa ternyata beliau juga produksi tahu susu. Oke, tahu susu ya. Ini masih jarang ya untuk kita di Sumatera Barat, di Sumatera. Tapi tahu susu sangat populer di daerah Bandung, Jawa Barat, Lembang, dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen tani, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dilindungi Allah, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dari Indonesia. Baik sahabatku semua, di kesempatan ini saya sedang berada di pabrik tahu milik teman saya. Jadi yang punya adalah teman SMA saya. Kemarin beliau kasih tahu saya bahwa ternyata beliau juga produksi tahu susu. Oke, tahu susu ya. Ini masih jarang ya untuk kita di Sumatera Barat, di Sumatera. Tapi tahu susu sangat populer di daerah Bandung, Jawa Barat, Lembang, dan sekitarnya, di mana ada banyak manfaat sekali dari mengkonsumsi tahu susu ini. Ya kalau tahu biasa juga banyak manfaatnya, apalagi tahu susu. Kita sudah tahu semua bahwa tahu yang sumbernya dari kedelai itu salah satu sumber protein nabati yang bagus. Nah, simak cerita saya tentang tahu susu kali ini seperti apa informasinya. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Bagikan ke sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang tahu bahwa untuk teman-teman yang berada di Payakumbuh sekitarnya, Sumatera Barat, itu juga sudah bisa menikmati tahu susu sekarang karena pabriknya sudah ada di sini, di dekat kita. Oke, simak terus. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang telah lama dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan manusia. Beberapa olahan kedelai sudah akrab dengan kita, diantaranya susu kedelai, tempe, tahu, kecap, dan lainnya. Mengkonsumsi produk olahan kedelai terbukti baik bagi pemenuhan kebutuhan protein manusia. Tak heran, masyarakat Indonesia begitu menyukai tahu dan tempe sebagai olahan kedelai yang paling banyak kita temui. Bicara soal tahu, sepertinya tak ada yang tak tahu. Sahabat semua pasti sudah pernah mencicipinya kan? Rasanya enak, berserat lembut, dan mantap banget kalau ditemani sambal pedas ketika disantap. Namun, tidak begitu halnya dengan tahu susu. Olahan ini cenderung belum dikenal banyak orang. Tidak semua orang pernah mencicipinya. Utamanya kami yang di Sumatera Barat dan jarang keluar ini. Tahu susu baru sekedar mendengar namanya saja tanpa pernah mencicipinya. Dari cerita yang saya dengar dan saya baca, tahu susu diklaim punya rasa lebih gurih dengan tekstur yang lebih lembut dari tahu biasa. Tak ayal, saya langsung mengiyakan saat Hendro, teman saya yang punya pabrik tahu susu ini, mengajak saya untuk melihat proses pembuatan tahu susu. Saat sampai di lokasi, saya langsung memburu dengan pertanyaan untuk menjawab rasa penasaran yang saya bawa. Dan inilah proses yang dilalui dalam pembuatan tahu susu tersebut. Pembuatan tahu susu pada prinsipnya tidak berbeda dengan pembuatan tahu biasa. Yang membedakan adalah penambahan susu sapi murni dan mentega sebagai bahan pelengkap. Selanjutnya, proses pemasakan adonan tahu susu itu sedikit lebih lama ketimbang tahu biasa, meski semua tahapan sama saja dengan tahu lainnya. Hal pertama yang dilakukan adalah menyiapkan kedelai untuk kemudian ditumbuk halus dengan mesin penggiling. Sebelum digiling, kedelai terlebih dahulu direndam dengan air bersih. Sembari menunggu kedelai digiling halus, Hendro menyiapkan bahan lainnya berupa susu sapi murni dicampur mentega. Kedua bahan ini bisa dicampur kunyit apabila pasar menginginkan warna sedikit kuning. Namun Hendro tidak melakukannya dengan alasan ingin tahu susunya berwarna putih saja. Susu sapi murni dan mentega dibiarkan dalam wadah terlebih dahulu. Akan dicampurkan kemudian saat gilingan kedelai selesai dipanaskan dengan uap yang berasal dari ketel air di luar pabrik. Penggilingan biji kedelai yang telah direndam ternyata sangat simpel.
Masukkan biji kedelai dengan sedikit tambahan air ke corong mesin. Selanjutnya, biji-biji tersebut akan keluar menjadi cairan kental di bagian bawah mesin. Corong mesin dimodifikasi dengan memperbesar wadahnya sehingga mampu menampung kurang lebih 8 kg biji kedelai basah untuk sekali giling. Ketika selesai, baskom berisi gilingan kedelai selanjutnya diangkat dan cairan kedelai dituangkan ke drum lain untuk dimasak dengan uap tadi. Saat saya mencoba menyentuh selang plastik penyalur uap kettle, ternyata panas sekali. Inilah yang membuat sari kedelai menggelegak hingga masak. Pada saat pemasakan sari kedelai inilah bahan susu sapi murni dan mentega ditambahkan. Semua bahan sama-sama dimasak hingga menyatu. Kurang lebih butuh waktu 10 hingga 15 menit untuk masuk ke proses selanjutnya. Beberapa kali Hendro terlihat menambahkan air bersih ke dalam drum pemasakan. Saat kondisi buih meninggi, air ditambahkan agar adonan tidak meluber keluar dari drum. Ketika pemasakan dengan uap selesai, adonan yang telah masak selanjutnya disaring untuk memisahkan sari dengan ampas. Sari adalah bagian yang akan diolah selanjutnya, sementara ampas adalah bagian yang tidak digunakan lagi, namun masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Proses pemisahan menggunakan kain berongga halus, selanjutnya diayak dengan menggoyang-goyangkan penyaringan. Air sari akan keluar dan ditampung di bagian bawah penyaringan, sementara ampas akan tertahan dalam ayakan. Dari 1 kuintal biji kedelai akan menghasilkan ampas kurang lebih 8 karung dengan bobot 40 kg untuk masing-masingnya. Karena dilakukan dengan manual dan tanpa bantuan mesin, proses ini saya lihat menguras banyak tenaga sekali, mulai dari mengayak hingga memeras cairan sari. Luar biasa. Setelah sari tahu terpisah dengan ampas, selanjutnya bahan ini dicampur dengan cuka makanan agar bisa mengeras dalam cetakan. Proses inilah yang menurut Hendro sangat menentukan hasil cetakan dan kualitas tahu. Hendro mengaduk dengan perlahan sembari sesekali menambahkan air cuka dan membuang buih yang mengapung di bagian atas. Kesalahan pada proses ini akan berakibat tahu gagal dicetak, tidak bisa keras dan berkualitas buruk. Pengadukan perlahan ini memakan waktu kurang lebih 10 menit sampai dipindahkan ke cetakan. Cetakan tahu terbuat dari kayu yang dibentuk persegi. Di bawah dialas dengan papan berlapis karung plastik dan terdapat beberapa lubang air di bagian samping. Sebelum cairan tahu siap cetak dimasukkan, alas berupa kain putih dipasang terlebih dahulu untuk celah air keluar sehingga cairan tahu bisa mengeras. Penuangan air tahu pun dilakukan perlahan, meminimalisir hempasan yang mungkin mengakibatkan paduan tahu bisa pecah. Satu drum ini akan memenuhi 2 cetakan tahu dengan ukuran yang ada di pabrik tahu susu milik Hendro. Semua proses dilakukan kontinu, tidak terputus. Selama 4 jam saya berada di lokasi, Hendro hanya sempat mencuri-curi istirahat tidak lebih dari 10 menit saja. Setelah cetakan penuh, kemudian pres cetakan dengan papan datar yang diberi pemberat wadah berisi air. Butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk tahu menjadi keras dan cetakan bisa dibuka. Proses terakhir adalah memotong tahu yang selesai dicetak menjadi ukuran kecil seperti yang kita biasa temui di pasar-pasar. Proses pemotongan dilakukan pada bidang datar dengan mengikuti mal ukuran yang terbuat dari kayu. Saya kagum dengan lihainya tangan beliau memainkan pisau sehingga potongan bisa lurus dan tidak keluar dari mal. Sangat menikmati proses ini, sebab saya pikir menyenangkan melihat getaran tahu ketika disentuh pisau. Ada gelombang kejut yang memikat mata saya untuk terus menyimak proses ini. Dan sahabat, ketika pemotongan selesai, barulah tahu dimasukkan dalam baskom berisi air bersih dengan disusun rapi untuk kemudian dijual ke pasar.
Baik sahabat dosen petani, itu tadi cerita kita dari pabrik tahu teman SMA saya yang produksi tahu susu untuk daerah Payakumbuh. Jadi untuk kita yang di Payakumbuh, Bukit Tinggi dan sekitarnya nggak perlu lagi jauh-jauh sampai ke Jawa Barat, ke Bandung, ke Lembang untuk nikmatin gurihnya tahu susu. Bisa pesan ke sini. Ini nomornya saya tulis di bawah ya, nomor Hendro, bisa sahabat kontak langsung di bawah. Semoga informasi yang saya bagikan kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Oke, untuk sahabatku yang sudah menonton sampai habis, terima kasih banyak. Selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.